Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Kurniawan dari kelas 8H. MSDM akan mempresentasikan tugas seminar skripsi. Dosen pengampunya Pak Ade Fauji dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian PPIC PT Parkland Works Indonesia. Lokasi ada di Cikande. Oke, langsung saja. Latar belakang. Kunci kesuksesan organisasi instansi sangat ditentukan oleh salah satunya adalah kualitas kerja pegawai. Penciptaan kualitas kerja karyawan yang maksimum dapat diperoleh melalui keterlibatan kepala bagian dalam pelaksanaan program pelatihan. Pelatihan merupakan suatu usaha yang dilakukan instansi untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, dan keahlian skill. Pelatihan yang dilakukan Departemen PPIC PT Parkland Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Melalui pelatihan karyawan PPIC diberikan berbagai jenis materi pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya pada ruang lingkup masing-masing. Salah satunya adalah pelatihan Plant Support di bagian Outgoing Upper. Itu nama departemen. Namun, fakta lapangan yang diperoleh setelah dilakukannya penelitian menunjukkan bahwa tugas utama Plant Support adalah untuk menyediakan kebutuhan bagi gedung produksi dan menjadi perantara antara subkon atau penyedia ke bagian produksi. Identifikasi masalahnya adalah manajemen yang buruk terhadap karyawan dalam memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan dan karyawan merasa tidak dianggap. Masalah pribadi, stres, atau kondisi badan kurang fit sehingga menyebabkan produktivitas karyawan menurun. Seringkali mengalami keterlambatan dalam menyediakan komponen material yang dibutuhkan. Sering juga terjadi masalah pembuatan dokumen dalam bea cukai. Pemberian balas jasa dalam bentuk tunjangan kinerja tidak dilakukan secara adil dan transparan. Kurangnya wewenang karyawan dalam mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab yang dipikul sangatlah besar. Ini ada batasan masalah agar peneliti lebih terarah dan terfokus dan tidak meluas. PT Parkland Works Indonesia memproduksi berupa sepatu dengan brand Adidas. Rumusan masalahnya adalah, apakah manajemen bisa mengubah sistem kerja karyawan agar pengirim dapat mencapai target? Apakah karyawan bisa dilatih agar bisa mengolah data dengan baik agar tidak bermasalah di bea cukai? Mengapa pemberian balas jasa terhadap karyawan tidak adil dan transparan? Kenapa bisa terjadi karyawan kurang wewenang dalam mengambil keputusan? Apa penyebab karyawan merasa tidak dianggap? Bagaimana solusi karyawan mengalami stres dan kurang fit badan? Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa penyebab terjadinya masalah produktivitas, motivasi, dan keahlian individu tiap karyawan PT Parkland Works Indonesia. Yang kedua, menganalisa apa saja faktor yang mempengaruhi pelatihan dan motivasi terhadap produktivitas karyawan. Ini ada selanjutnya kajian teoretik. Saya rangkum saja, langsung saja. Pengertian produktivitas. Produktivitas daya atau daya produksi atau keproduktifan merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara output dengan masukan input. Pengertian pelatihan. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja atau suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Ini pengertian motivasi. Menurut Hamalik, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Itu pengertian per variabelnya. Indikator variabelnya. Indikator produktivitas kerja. Salah satunya kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu. Indikator motivasi kerja, motivasi internal, motivasi eksternal. Indikator pelatihan kerja, instruktur, peserta, materi, dan mode. Selanjutnya, dari 5 jurnal yang saya ambil, saya cantumkan salah satu saja.
dengan nama peneliti Andri Petarani. Judulnya Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai. Instasinya Badan Pusat Statistik BPS. Populasi 88 sampel dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasilnya adalah penelitian memberikan bukti bahwa pelatihan berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap produktivitas kerja. Perbedaannya tempat yang berbeda dan sampel serta instansi serta lembaga. Ini ada kerangka berpikir diambil dari indikator variabel beracuan dengan variabel Y X1, X2 mengacu ke variabel Y produktivitas karena produktivitas adalah variabel terikat. Hipotesis H1. Pelatihan dan motivasi bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. H2. Variabel motivasi lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dibandingkan dengan variabel pelatihan. H3. Diduga terdapat pengaruh antara pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan tetap. Departemen Produksi PT Paklemot Indonesia. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Gambaran umum tempat penelitian. Ini di sini tempat saya bekerja di PT Paklemot Indonesia di Jalan Raya Serang kilometer 68 Desa Nambu Ilir Cikande Serang. Tempat dan waktu penelitian di PT Paklemot Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian. Saya jelaskan dulu. Metodenya adalah penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kasual. Subjek penelitian ini adalah Iswandi selaku atasan saya yang menyangkut pimpinan departemen, manajer, dan karyawan. Dan menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelatihan, motivasi kerja, dan produktivitas kerja karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena seluruh karyawan pada Departemen BPS Upper yang berjumlah 60 orang dijadikan sebagai unit penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa data pelatihan, motivasi yang bersumber dari karyawan, dan data produktivitas kerja yang bersumber dari manajer operasional Paklemot Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan pencatatan dokumen yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Populasi dan sampel. Populasinya karyawan PPSI Upper ya. Sampel penelitiannya adalah karyawan PPSI sebagai kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling yaitu teknik cluster random sampling menurut Sugiono. Ada 2 tahapan: menentukan sampel daerah, menentukan objek yang dijadikan penelitian pada daerah itu dilakukan secara acak. Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengambil secara langsung satu gender karyawan PPSI Upper, kemudian peneliti memilih secara acak sehingga diperoleh sampel penelitian yaitu 16 karyawan wanita sebagai kelas eksperimen dan 45 karyawan pria sebagai uji coba. Ini teknik pengumpulan datanya. Variabel Y, produktivitas, itu definisi, ada indikator, kisi-kisi instrumen produktivitas, ada 16. Ini per variabelnya. Teknik analisis data dengan statistika deskriptif mengacu pada bagian menata atau mengorganisasikan data, menyajikan mengasih data menggunakan rata-rata, hitung, median, modus, standar deviasi. Ada deskripsi data. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai deskripsi data responden, peneliti menggunakan tabel distribusi sebaran untuk menunjukkan data responden yang memiliki kesamaan kategori. Ini uji normalitas datanya. Pengujian hipotesis, uji signifikan parameter secara parsial, uji T.
Tujuan dari uji parsial adalah mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen X